Dulu awal mula saya di pengrajin cor kunungan, awal mula itu enggak besar seperti sekarang. Jadi awal mulanya itu kuli mas, gitu. Dari kita kuli itu awalnya itu kita kulaan bahan-bahan kuningan. Kebetulan yang saya jalankan waktu itu adalah patung Buddha. Karena semua patung itu adalah otodidak. Tidak ada yang namanya mesin kayak di pabrik, tidak ada. Semua pengerjaannya itu manual sekali dan ilmunya pun otodidak. Banyak sekali perjuangan di kita itu untuk mempertahankan agar usaha itu kita tetap jalan. Karena berbagai macam terpaan termasuk kenaikan bahan baku, pasca pasar, pemasaran, dan lain-lain itu memang harus kita kondisikan sebaik-baik mungkin. Kita harus mampu dan betul-betul menangkap potensi apa yang patut kita kembangkan di situ. Kita harus menjaga dan kita juga harus terus mengupdate desain yang terbaru dengan mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suhartati. Saya pemilik usaha UD Buddha Spesial yang bertempat di Desa Becijong, Dusun Kedunggulan, khususnya RT 1 RW 2. Usaha kita namanya UD Buddha Spesial. Buddha Spesial. Iya, itu kisah dulu dari awal kita menjadi pengrajin. Kebetulan saya dan Bapak adalah generasi kedua. Kita memulai usaha semenjak tahun 1996, semenjak kita menikah. Dan saya adalah generasi kedua dari Bapak yang mempunyai UD Wijaya Kusuma. Gitu. Betul, awalnya dulu itu Buddha, kita pasung patokan Buddha, ada macam-macam lah motif di situ. Ada kepala Buddha, ada Buddha tidur, ada Buddha duduk, Buddha stupa, dan lain-lain. Cuman lama-kelamaan yang dibutuhkan pasca pasar itu kan tidak hanya patung Buddha saja. Nah, lama-kelamaan ada yang patung Jawa, dan lama-kelamaan pun berinovasi ke yang multi alih fungsi. Seperti gantungan baju, gantungan pintu, ya itu. Perlu kita ketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Becijong ini adalah 4.000 sekian. 4.000 sekian dari 100% itu 50%-nya adalah petani. Dan 30%-nya itu adalah pengrajin. Yang 20% bisa dianggap adalah PNS atau yang lain gitu. Ya. Di sini rata-rata itu 30% adalah pengrajin cor kuningan. Itu awal mulanya dari dulu semenjak kita dijajah Belanda itu ada orang Belanda itu namanya McLopon. Datang ke sini membawa ilmu kerajinan cor kuningan ini. Ya, itu awal mulanya yang membuat di sini adalah namanya Mbah Sabar. Sampai sekarang pun tiap tahun kita itu ada yang namanya Hall Mbah Sabar. Dan semua pengrajin di sini ada paguyuban namanya Paguyuban Cor Kuningan Sabar Handayani. Itu semenjak dari Mbah Sabar itu adalah generasi pertama. Nah, semenjak Mbah Sabar itu dari dulu membuat dengan skala kecil ya mas, masih skala kecil sekali itu ilmunya digeluti. Karena semua patung itu adalah otodidak. Tidak ada yang namanya mesin kayak di pabrik, tidak ada. Semua pengerjaannya itu manual sekali dan ilmunya pun otodidak. Itu semenjak tahun sekitar 1925 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau naik turun usaha itu satu kunci pribadinya itu sebenarnya ada di pengusaha itu masing-masing sih.
kalau menurut saya. Karena kalau orang yang mau sukses itu kan nggak boleh berhenti mikir. Kita dari tahun ke tahun dengan adanya perkembangan zaman, kalau dulu patung itu monoton hanya ke patung-patung Jawa aja gitu. Lah kita kalau mau berkembang, karena saya di sini melihat potensi yang ada, karena banyak sekali permintaan itu tidak hanya dengan patung, lebih ke contoh piala-piala, penghargaan, dan lain sebagainya. Lah itu menginovasi saya, khususnya yang mendesain barang-barang itu untuk membuat miniatur itu dengan diaplikasikan oleh Cor Kuningan. Kalau event lari belum ada kayaknya nggih. Kalau kemarin yang sudah ada itu ada contoh Koi Kediri Topi All Indonesia. Itu pelaksanaannya di Kediri. Itu nggih. Itu kemarin pialanya minta khusus dibuatkan custom dari Kuningan. Termasuk piala bergilir itu kemarin ada ukuran 1 meter. 1 meter. Betul. Ada kemarin pesanan. Contoh, kalau ada jenengan tugu kembang kantil di Pekalongan, itu buatan saya. Nggih. Bentuknya apa Bu, di sana? Kayak kembang kantil. Kembang kantil. Iya, Kuningan. tugu itu dipasang di perempatan Pekalongan, Mas. Ya, di perempatan Pekalongan itu namanya Tugu Kembang Kantil. Itu kalau nggak salah udah 15 tahun yang lalu. Nggih. Yang terbaru kemarin saya membuat patung di Museum Negandeng. Museum Negandeng Toraja Utara. Toraja Utara. Betul. Itu semua dokumentasi ada dari Bu, di Ada. sana. Iya. Ada. Itu dipasang di Museum Negandeng. Karena kalau orang Toraja itu kalau meninggal itu kan ada prosesi upacara Rambu Solo. Iya. Setiap orang yang meninggal itu dipatungkan. Termasuk keluarga kemarin minta biasanya yang dibuat dari kayu, itu kita buat dari Kuningan. Setinggi 180 meter. Dipasang di depan Museum Negandeng sama di depan makam Iya. di Toraja Utara. Toraja Utara. Ya. Iya. Kalau harga itu menyesuaikan tingkat sulit, kerumitan, besar kecilnya, dan bobot di sini. Yeah. Kalau harga terendah di sini kisaran antara 200.000 sampai ratusan juta. Ratusan juta. Betul, itu banyak sekali perjuangan di kita itu untuk mempertahankan agar usaha itu kita tetap jalan. Karena berbagai macam terpaan termasuk kenaikan bahan baku, pasca pasar, pemasaran, dan lain-lain itu memang harus kita kondisikan sebaik-baik mungkin. Kita harus mampu dan betul-betul menangkap potensi apa yang patut kita kembangkan di situ. Kita harus menjaga dan kita juga harus terus mengupdate desain yang terbaru dengan mengikuti perkembangan zaman. Kita termasuk sudah banyak melakukan keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri juga. Iya, dengan mengikuti pameran seperti itu, alhamdulillah kita juga banyak relasi dan banyak dikenal oleh orang-orang sekitar kita. Menangkap potensi apa yang ada dan potensi apa yang berkembang dan apa yang perlu kita kembangkan.